Wa illam yasfihi dzalika, tetapi apabila itu tidak membuat dia puas, ya, sudah dipaparkan apa yang ada di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad itu. Nah, maka faqad saratil illatu, sungguh telah jadi penyakit tersebut muzminatan. Itu sudah akut sekali, ya, muzminah itu sudah parah sekali. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian, juga rekan santri di mana saja berada, ya, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita, ya, setelah sekian lama terhenti disebabkan salah satu daripada device yang biasa Al-Fakir gunakan ini ada sedikit masalah, ya, atau kendala, ya. Sekarang kita kembali mau melanjutkan. Langsung saja ila anqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ya, wa istiqsa'ul jadli innama yanfa'u fi mawdi'i wahidin, ya. Kata beliau, adapun istiqsa'ul jadli, yaitu mendalami ilmu perdebatan, ya, filsafah kalam, innama yanfa'u, sesungguhnya dia hanya akan bermanfaat fi maudi'i wahidin, itu pada satu tempat, ya. Jadi sebelumnya sedikit kita mau jelaskan bahwa kita masih sedang membahas, ya, salah satu permasalahan yang berhubungan dengan filsafat jadal atau perdebatan dalam ilmu kalam, yang mana pembahasan yang sebelumnya itu dibahas bahwa ilmu kalam itu madarrahnya itu lebih banyak daripada manfaatnya, dan itu sudah kita bahas sebelumnya. Dan sekarang kata beliau, mendalami ilmu jadal ini, ya, mengajarkan ilmu jadal ini, yaitu hanya akan bermanfaat, kata beliau, ya, pada pembahasan kali ini itu pada satu keadaan saja atau pada satu tempat saja. Apa dia? Nah, kata beliau, wa huwa ayyufrada ammiyun i'taqadal bid'ata bi naw'i jadlin sami'ahu. Ya, ayyufrada, bahwasanya, ya, dipardukan atau dianggaplah orang awam itu, taruhlah misalnya i'taqadal bid'ata, dia meyakini ilmu bid'ah, itu artinya dia meyakini atau beriktikad dengan iktikad bid'ah atau menyimpang, ya, tidak benar, binau'i jadalin, itu disebabkan bagian daripada ilmu jadal sami'ahu, yang ia dengar, ya. Jadi orang awam itu, taruhlah atau anggaplah dia adalah orang awam, ya, yang berkeyakinan atau yang meyakini keyakinan yang menyimpang, bid'ah yang salah, yang mana itu dia peroleh atau dia pelajari, dia kaji dari jenis ilmu kalam jadal yang ia dengar, ya. Artinya dia sedang belajar ilmu kalam, sehingga kemudian akidah dia kemudian menyimpang. Nah, situasi atau keadaan orang yang seperti ini, maka fayuqabilu dzalikal jadlu bimislihi, maka dilawanlah yang demikian itu, jadal tersebut itu, bimislihi, dengan seumpamanya atau semisalnya. Artinya ketika orang awam itu adalah orang awam yang akidahnya menyimpang karena ilmu falsafat jadal, ilmu kalam ini, maka tidak masalah orang awam yang seperti ini itu dilawan, diajarkan kepada dia, ya, ilmu kalam itu sendiri, ya.
dengan istiqsa dengan lebih jauh, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, wa ya'udu ila i'tiqadil haqqi. Nah, tujuannya agar supaya ya'udu, ia kembali kepada i'tiqadil haqqi, i'tikad atau keyakinan yang benar. Nah, dengan ilmu kalam yang kita debatkan kepada dia atau yang kita ajarkan kepada dia ilmu kalam yang benar, kemudian akhirnya akidah atau keyakinan dia itu kemudian kembali menjadi benar. Nah, wadzalika, dan yang demikian itu kata beliau di sini adalah piman pada orang yang zahara lahu minal unsi bil mujadalati ma yamna'uhu anil qanaati bil mawa'idhi wat tahdhiratil ammi. Nah, yang demikian itu, ya, artinya catatannya piman ini pada orang yang zahara lahu, yang jelas bagi dia minal unsi berupa ketenangan bil mujadalati, karena berdebat dengan orang awam yang seperti ini atau mengajarkan orang awam seperti ilmu kalam, ma yamna'uhu anil qanaati, apa yang mencegah dia daripada al qanaati, ya, puas, bil mawa'idhi, akan nasihat-nasihat, wat tahdhiratil ammiyati, dan juga tahzirati, ya, larangan-larangan yang sifatnya ammiyah, mengumum atau yang sifatnya umum dipelajari oleh orang-orang am, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi catatan yang berikutnya adalah orang awam yang jenis ini adalah orang awam yang sudah pasti, artinya yang sudah jelas bahwa dia itu akan merasa nyaman, akan merasa tenang dengan ilmu kalam yang kita debatkan kepada dia. Maksudnya adalah, ya, orang yang seperti ini adalah orang awam yang mana dia itu tidak akan berubah dengan apa yang kita debatkan kepada dia, kalau itu adalah debatan yang sifatnya am, ya. Ya, tetapi kalau orang awam ini, ya, walaupun dia meyakini bid'ah itu, dia pelajari bid'ah itu daripada ilmu kalam itu sendiri, tetapi dia masih mau menerima nasihat, ya, yang sifatnya umum diajarkan kepada orang awam, maka jangan ajarkan kepada dia ilmu jadal. Ya, tetap kita ajarkan kepada dia, ya, ilmu-ilmu yang standar yang biasa kita ajarkan kepada orang awam agar supaya dia berubah, ya, itikadnya itu menjadi benar. Tapi kalau dia adalah jenis orang yang memang tidak mau menerima nasihat yang sifatnya ammi, dia maunya menerima nasihat, dia merasa nyaman dengan nasihat yang agak di atas level, dalam hal ini adalah ilmu jadal, maka tidak masalah kita ajarkan kepada orang awam seperti ini jadal tersebut. Nah, itu yang dimaksud oleh beliau. Nah, faqadin tahahada ila halatil la yashfihi illa da'ul jadli fajaza ayyulqa ilaihi. Nah, faqadin taha, maka sungguh telah berakhir ini ila halatin, kepada keadaan la yashfihi, yang tidak akan memuaskan dia, illa dawa'ul jadli, kecuali obat perdebatan, penawar perdebatan jadal, maka fajaza ayyulqa ilaihi, maka boleh pada saat itu ayyulqa, untuk diajarkan kepadanya ilmu kalam tersebut. Jadi jenis orang yang seperti ini, kata beliau di sini, adalah jenis orang yang sudah sampai kepada tahap dia tidak akan terpuaskan kecuali dengan mengajarkan kepada dia ilmu jadal. Nah, maka pada saat itu ilmu jadal itu diperbolehkan untuk diajarkan kepada jenis orang yang seperti ini. Oke. Wahada fi biladin, ya. Ya. Wahada fi biladin takillu fihi albid'atu. Nah, ini catatan yang seterusnya adalah fi biladin, pada kampung, takillu fiha albid'atu, yang sedikit padanya itu albid'ah, wala takhtalifu fiha almadzahibu, dan tidak ada perbedaan pendapat pada kampung tersebut, mazhab-mazhab itu, mazhab-mazhab yang ada yang berhubungan dengan masalah akidah ini, ya. Maka fayuqtasaru fiha ala tarjamatil i'tiqadil ladzi dzakarnahu, maka diringkaslah pihak padanya ala tarjamatin,
atas tarjamatil i'tiqadi, pembahasan i'tiqad alladzi dzakarnahu, yang telah kami sebutkan sebelumnya. Jadi cukup ya, artinya yuqtasaru ini cukup, jangan juga terlalu luas ya. Cukup itu yang kita ajarkan kepada dia adalah pembahasan i'tiqad yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Cukup itu saja, bahwa Allah itu esa, Allah itu suci, Allah itu kudrah, dan seterusnya. Nah, wala yuta'arradu lil adillati, dan tidak boleh ya dicari-cari dalilnya, apa alasannya sehingga Allah itu esa misalnya, dan seterusnya. Tidak perlu pembahasannya lebih jauh. Nah, pembahasan kalam jadal yang standar saja, bahasa kasarnya seperti itu. Wa yutarabbasu wuqu'u syubhatin, dan ditunggu adanya syubhat, kesamaran dalam akidah yang ia anut. Fa in waqa'at, jika sudah terjadi subhat atau kesamaran, kerancuan di dalam akidah yang mereka anut, nah barulah dzukira bi qadril hajati, maka disebutkanlah, diajarkanlah ilmu kalam tersebut atau jadal tersebut bi qadril hajati, sesuai dengan hajat dan kebutuhan. Artinya tingkat subhatnya itu kalau masih rendah, maka ilmu kalam yang kita ajarkan kepada dia, jadal yang kita ajarkan kepada dia, maka itu adalah ilmu kalam atau ilmu jadal yang standar. Tetapi kalau subhatnya juga parah, kurang lebih seperti itu, naik level agak tinggi sedikit, maka tak masalah kita agak dalam sedikit juga dalam membahas ilmu jadal atau ilmu kalam ya. Ini dipulangkan sesuai dengan hajat dan kebutuhan orang yang sedang kita ajarkan, luruskan akidah dia yang menyimpan itu. Nah, fa in kanatil bid'atu syai'an, jika bid'ah itu sudah merebak ya. Ini kasusnya tadi adalah bid'ah itu masih sedikit. Nah, sekarang kalau bid'ah di kampung tersebut sudah merebak luas ya, wa kana yukhafu ala sibyani ayyukhda'u, dan adalah ditakutkan ke atas anak-anak, atas generasi-generasi yang berikutnya, ayyukhda'u, bahwasanya mereka itu terpedaya, tertipu ya, kurang lebih seperti itu, oleh akidah-akidah yang menyimpang. Maka pala ba'sa ayyu'allamul qadra alladhi auda'nahu kitabah ar-risalatul qudasiyah, maka tidak apa-apa, kata beliau, ayyu'allamu, bahwasanya mereka diajarkan kadar alladhi ya, kadar yang auda'nahu, telah kami ya titipkan ia, yang telah kami bahas dia pada kitab Ar-Risalatul Qudasiyah ya. Kata beliau, kalau bid'ah di kampung tersebut sudah merebak dan generasi itu ditakutkan nanti mereka akidah mereka menyimpang, mereka terpedaya dengan akidah yang sesat ini, maka tidak masalah ya, diajarkan kepada mereka ya, ilmu-ilmu perdebatan atau ilmu kalam ya, yang Al-Imam Al-Ghazali bahas itu di dalam kitab Ar-Risalatul Al-Qudasiyah ya. Liyakuna, agar supaya adanya zalika, yang demikian itu, sababan lidab ta'siril mujadalatil bid'ati in waqa'at ilaihim. Liyakuna zalika, agar supaya adanya yang demikian itu menjadi sebab lidab ta'siri, untuk mengelakkan ta'siri mujadalatil bid'ati, kesan mujadalah bid'ah, perdebatan-perdebatan yang menyimpang, yang waqa'at ilaihim, jika itu terjadi kepada mereka. Jadi ketika mereka meyakini bid'ah yang menyimpang karena mereka pelajari dari ilmu mujadalah seperti itu, maka tidak masalah. Untuk jenis orang awam yang sudah disebutkan tadi ini, dalam hal ini adalah orang awam yang ada pada kampung yang merebak bid'ah pada saat itu, waqa'at ilaihim ya, itu tidak masalah diajarkan kadar ilmu kalam yang dibahas di dalam kitab Ar-Risalatul Qudasiyah, untuk mengelakkan ya, untuk menghindarkan, untuk mengikis ya kesan pemahaman yang masih menyimpang yang ada di dalam diri mereka, kalau memang itu ada. Tetapi kalau itu sudah tidak ada ya, tak perlu dibahas lebih jauh. Kitab Ar-Risalatul Qudasiyah itu diajarkan kepada mereka ya. Wahada miqdar mukhtasarun, kata beliau, ini adalah kadar yang ringkas ya.
wa qad auda'nahu, dan sungguh kami telah titip, artinya kami letakkan dia pada ini kitab, pada kitab Ar-Risalatul Qudusiyah li ikhtisarihi, untuk meringkasnya. Di situ dibahas ilmu mujadalah, ilmu jadal, ilmu kalam yang ringkas ya, yang tidak juga terlalu dalam ya, kurang lebih seperti itu. Khair ya. Kemudian kata beliau, fa in kana fihi dzaka'un wa tanabbaha bi dzaka'ihi li mawdi'i su'alin, ya, apabila ada pada orang tersebut, orang awam tersebut, dzaka'un, kecerdasan, artinya orang awam ini memang agak sedikit cerdas orangnya, wa tanabbaha bi dzaka'ihi li mawdi'i su'alin, dan dia tersadar bi dzaka'ihi, karena kecerdasannya itu, li mawdi'i su'alin, terhadap tempat pertanyaan itu. Artinya orang ini punya kecerdasan, dan dengan kecerdasan dia bisa menganalisa pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan ya, debatan-debatan yang kita ajarkan kepada dia. Dia bisa menganalisa, dia bisa mempermasalahkan itu. Au saro fi nafsihi subhatun, ya, atau ya saro fi nafsihi, muncul fi nafsihi, pada dirinya itu subhat ya, taruhlah misalnya seperti itu ya, ketika kita ajarkan kepada dia ilmu jadal yang ada pada risalah Al-Qudusiyah itu misalnya ya, faqad badatil illatul mahzurah, maka sungguh telah bermulalah al-illatu, penyakit itu, al-mahzuratu, yang dikhawatirkan itu. Artinya kalau orang awam ini adalah orang awam yang cerdas ya, dan dia tersadar karena kecerdasannya, dia bisa menganalisa, itu maksudnya dia bisa memahami dengan jelas ya, pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan kepada dia, yang kita ajarkan kepada dia ya, sesuai dengan kitab Ar-Risalatul Qudusiyah misalnya, atau itu membuat kemudian muncul subhat di dalam dirinya ketika kita ajarkan akidah-akidah yang ada di dalam Ar-Risalatul Qudusiyah, maka orang yang seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang yang penyakitnya itu sudah akut ya, bahasa kasarnya seperti itu. Wa zahara adda, dan sudah jelas penyakit itu ya, da'u itu sudah jelas penyakit itu ya. Maka fala ba'sa ayyarqa minhu ilal qadril ladzi dzakarnahu fi kitabil al-iqtisadu fil i'tiqad, maka tidak apa-apa ayyurqa minhu, untuk dinaikkan lagi darinya, artinya ya, menanjak lagi pembahasannya, ilal qadri, kepada kadar, alladzi dzakarnahu, yang telah kami sebutkan dia ya, kadar ilmu debat itu, fi kitabil iqtisad, di dalam kitab al-iqtisadu fil i'tiqad ya. Al-Imam Al-Ghazali punya kitab al-iqtisadu fil i'tiqad yang membahas masalah akidah-akidah di situ. Nah ya, kata beliau, kalau orang awam ini adalah orang awam yang jenis ini, maka tidak masalah pembahasan itu naik level sedikit ya. Yang dari kitab Risalatul Qudusiyah yang agak ikhtisar, yang agak ringkas, itu agak menanjak lagi pembahasannya, agak berat sedikit pembahasannya, agak naik level sedikit pembahasannya, dan itu disebutkan pembahasan itu di dalam kitab Al-Iqtisadu fil I'tiqad, kata beliau, wa huwa qadru khamsina waraqah, dan dia kadarnya itu lembarannya sekitar 50 lembaran ya, 50 waraqah ya, 50 lembaran ya, itu jumlah daripada lembaran kitab Al-Iqtisadu fil I'tiqad di situ. Walaysa fihi khurujun anin nazari fil qawaidil aqaidi, dan tidak ada pada kitab tersebut itu keluar anin nazari, dari pandangan atau pembahasan fi qawaidil aqaidi, terkait dengan prinsip akidah ya. Jadi di dalam kitab Al-Iqtisadu fil I'tiqad ini ya, tidak melenceng pembahasannya sampai keluar dari prinsip akidah, tidak, masih tetap dalam koridor pembahasan prinsip akidah. Nah, itu yang kita harus ajarkan kepada jenis orang awam yang seperti ini. Ila ghairi dzalika mim mabahisil mutakallimina ya, sampai kepada yang selain daripada itu, yang selain daripada qawaidul aqaid, mim mabahisi, dari pembahasan
ulama-ulama mutakallimin atau ulama-ulama teologi ya, falsafah, kurang lebih seperti itu. Jadi di dalam kitab itu tidak ada yang keluar dari pembahasan prinsip akidah sampai kepada pembahasannya orang-orang ahli kalam, tidak ada. Nah, kemudian kata beliau, fa in aqna'ahu dzalika kuffa anhu. Apabila aqna'ahu, membuat dia puas yang demikian itu, artinya dia sudah lega dengan bahasa-bahasa yang diajarkan di dalam kitab Iqtisad fil i'tiqad, maka kuffa anhu, maka ditahan darinya. Artinya ya sebatas itu saja yang diajarkan kepada jenis orang awam yang seperti ini. Wa illam yasfihi dzalika, tetapi apabila itu tidak membuat dia puas ya, sudah dipaparkan apa yang ada di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad itu, nah maka faqad saratil illatu, sungguh telah jadi penyakit tersebut muzminatan, itu sudah akut sekali ya, muzminah itu sudah parah sekali. Nah, wadda'u ghaliban, dan penyakit itu sudah menguasai ya, ghaliban, wal maradu sarian, dan penyakit itu sudah merajalela. Falyatalattab bihi tabibu biqadri imkanihi, maka hendaklah berlemah lembut bihi terhadapnya at-tabibu, tabib itu, dokter itu, biqadri imkanihi, sesuai dengan kemampuannya. Jadi kata beliau di sini, kalau ya itu tidak membuat dia puas kajian yang ada pada kitab Al-Iqtisad itu, maka ya orang yang jenis seperti ini penyakitnya sudah sangat terlalu parah, penyakit itu sudah menguasai dan sakitnya itu sudah merajalela ya, kurang lebih seperti itu. Maka orang awam yang seperti ini, kata beliau itu, seorang tabib dalam hal ini yang akan mengajarkan kepada dia ilmu kalam itu harus berlemah lembut, jangan terlalu ekstrim, bahasa kasarnya seperti itu, dalam mengajarkan kepada dia ilmu jadal biqadri imkanihi, yaitu sesuai dengan kemampuan tabib tersebut atau orang yang mengajarkan kepadanya itu. Nah, wayantaziru qada Allah taala bihi. Nah, dia tinggal menunggu qada Allah taala bihi, ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala bihi pada orang yang jenis seperti ini, ila ayyang kasyifa lahul haqqu bitanbihim minallahi subhanahu ya. Ila sampai kepada ayyang kasifalahul haqqu ya, tersingkap kepada orang yang ini kebenaran itu, bitambihim minallahi subhanahu wa ta'ala, karena adanya penyadaran dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Artinya orang awam jenis ini ya, itu kita pasrahkan ya, bahasa lainnya kita pasrahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena susah sekali dirubah akidahnya yang menyimpang kalau sudah sampai kepada tahap ini. Jadi kita pasrahkan sampai Allah kemudian membuka mata hatinya, kurang lebih seperti itu. Aw yastamirra ala syakki wasyubhati ila ma qaddara lahu. Aw yastamirra, ataukah dia akan tetap berkekalan ya, ala syakki, di atas keraguan, wasyubhati, dan juga kerancuan, ila ma qaddara lahu, kepada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, jadi dibiarkan saja ya, sampai ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada petunjuk sama sekali, orang ini tetap di dalam keraguannya sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan kepadanya. Nah, fal qadrul ladzi yahwihi dzalikal kitabu wa jinsuhu minal musannafati wa huwa alladzi yurja nafuhu. Nah, adapun kadar alladzi yahwihi, yang dicakup ia oleh al-kitabu, ini kitab Al-Iqtisad, wa jinsuhu, dan jenis-jenis kitab seperti kitab Al-Iqtisad, minal musannafati, dari berbagai macam karangan-karangan para ulama, huwallazi yurja nafuhu, itulah yang diharapkan manfaatnya ya, tidak ada lebih daripada itu. Nah, itu kata beliau. Fa ammal khariju anhu fakismani, kata beliau, adapun yang keluar darinya ya, dari masalah prinsip akidah itu, beliau mau jelaskan di sini, fakismani itu ada dua. Ada dua yang keluar dari pembahasan i'tiqad, dan ini harus dihindari ya.
ahaduhuma, salah satu daripada keduanya adalah bahsun an ghairi qawaidil aqaidi kal bahsi anil i'timadati wal aqwani wa anil idrakati wal khawdi fi anna ru'yata halaha diddun ila akhirih. Nah, yang pertama kata beliau yang keluar daripada prinsip akidah adalah pembahasan an ghairi qawaidil aqaidi, pembahasan yang selain daripada prinsip akidah, kal bahsi seperti pembahasan anil i'timadati, terkait dengan al-i'timadat, ya, terkait dengan bahasa sederhananya ini adalah yang berhubungan dengan masalah fisika, ya, gerakan-gerakan benda yang ada di angkasa ini, wal akwani, dan juga yang berhubungan dengan semesta, ya, al akwan, jagat raya, atau bahasa ilmiahnya disebut dengan kosmologi lah dan lain sebagainya. Wa anil idraki, dan juga pembahasan yang berhubungan dengan idrakat, yang berhubungan dengan masalah penginderaan, ya, atau bahasa kita, ya, fisiologi dan lain sebagainya. Wal khawdi, dan khawdi mendalami lebih jauh, al khawdi ini fi annar ru'yata, ya, terkait dengan bahwasanya ar-ru'yata, penglihatan itu, hal hadiddun, apakah dia punya lawan, penglihatan itu punya lawan, yusamma al-man'a awil ama, yang dinamakan al-man'a, ketercegahan, ya, awil ama, atau yang dinamakan dengan buta, ya. Nah, ini juga pembahasan yang keluar daripada prinsip akidah, yaitu pembahasan yang berhubungan dengan penglihatan ini, apakah dia punya lawan, apakah dia punya kebalikan, yang disebut dengan al-man'a, ketertahanan, ya, tertahan penglihatan itu, awil ama, atau bahasa lainnya disebut dengan buta. Ada enggak lawannya penglihatan itu yang disebut dengan buta? Nah, ini kajian-kajian yang seperti ini sudah keluar daripada prinsip akidah. Nah, wa inkana, dan apabila ada, artinya ada lawan ar-ru'ya itu, lawannya adalah al-man'a atau al-ama misalnya, fadzalika wahidun, ya, maka itu hanya satu. Kalau memang ada lawannya, maka itu hanya satu, huwa man'un an jami'i ma la yura, yaitu pencegahan dari semua apa yang tidak dilihat, ya. Kalau memang ada lawan daripada penglihatan, maka lawannya itu adalah, ya, tercegahnya penglihatan tersebut dari semua apa yang tidak dilihat. Kalau dia tercegah, maka itulah yang disebut dengan lawan penglihatan itu. Au yasbutu li kulli mar'i yumkinu ru'yatuhu man bihasbi adadihi. Atau yasbutu, sudah pasti, li kulli mar'iyin, pada setiap yang dilihat itu, ya, yumkinu ru'yatuhu, yang memungkinkan ia dilihat, man'un, ada pencegahan, bihasbi adadihi, sesuai dengan bilangannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi melihat pohon kelapa, melihat langit, melihat gunung, Nah, melihat langit, melihat gunung dan lain sebagainya ini, itu kalau memang ada lawannya, maka lawannya itu adalah adanya man'un, adanya pencegahan, ya, man'un bihasbi adadi, sesuai dengan jumlah apa yang kita lihat, gunung 1, 2, bumi 3, langit dan seterusnya, misalnya seperti itu. Nah, itulah lawannya, ya, kata beliau, itulah lawan daripada ar-ru'ya tersebut. Nah, ini kan pembahasan yang tidak ada hubungannya dengan masalah akidah. Nah, kata beliau, makanya beliau mengatakan ini khurujun, ya, keluar daripada masalah-masalah i'tiqad. Nah, ila ghairi zalika minat tarrahatil mudallilati, ila ghairi dzalika, dan selainnya, minat tarrohati, daripada sesuatu yang at-tarrohati, yang membodoh-bodohkan, ya, yang tidak jelas, al-mudallilati, dan yang menyesatkan. Ini semua keluar dari pembahasan-pembahasan akidah, dan itu tidak layak untuk diajarkan kepada orang awam jenis ini. Nah, kata beliau, ini merupakan falsafah-falsafah yang tidak ada hubungannya dengan masalah akidah. Oke. Kemudian wal qismus tsani, adapun bagian yang kedua, ya, bagian yang kedua daripada yang keluar daripada kajian akidah itu, ya, apa dia? Ya.
ziyadatu takririn litilkal adillati fi ghairi tilkal qawaidi. Ya, ziyadatu takririn, ya, tambahan takririn, penetapan litilkal adillati kepada dalil-dalil atau alasan-alasan fi ghairi tilkal qawaidi, pada yang selain masalah-masalah kaidah atau prinsip-prinsip akidah itu. Nah, itu juga termasuk sesuatu yang keluar dari pembahasan akidah. Apa dia? Adanya tambahan, adanya pembahasan lebih jauh yang berhubungan dengan dalil lah, alasan lah, sebab lah, dan lain sebagainya, yang mana itu tidak berhubungan dengan masalah prinsip akidah. Nah, itu juga termasuk yang keluar kategori, ya. Wa ziyadatu as'ilatin wa ajwibatin, dan ada tambahan-tambahan pertanyaan dan juga jawaban-jawaban. Kalau bumi begini, apakah kemudian begini? Kemudian dijawab lagi, kemudian dipermasalahkan lagi. Kalau begitu berarti begini-begini dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan ziyadatu as'ilatin wa ajwibatin. Jadi ada pembahasan yang terlalu jauh daripada masalah-masalah qawaid itu. Nah, kata beliau, wa dzalika aidan istiqsa'un la yazidu illa dolalan wa jahlan. Itu merupakan suatu istiqsa'un, pendalaman, la yazidu, yang tidak menambahkan, illa dolalan, kecuali sesat, wa jahlan, dan kebodohan, fi haqqi. Nah, ini pada haknya malam yakna'hu dzalikal qadar, pada haknya orang yang tidak merasa puas dzalikal qadar, dengan qadar yang sudah disebutkan tadi di atas, ya. Nah, tak perlu dibahas itu kepada mereka karena sudah keluar dari masalah qawaid, ya. Prinsip-prinsip yang mendasar itu sudah keluar. Tapi kalau ada jenis orang nanti dia merasa puas ketika membahas masalah itu, masalah yang agak lebih jauh daripada itu, misalnya seperti itu, maka ya tidak masalah diajarkan kepada mereka hal-hal yang berhubungan dengan itu. Tetapi ya umumnya dan rata-rata ya orang itu ya tidak akan kembali kepada kebenaran, tidak akan terbuka mata hatinya, ya. Kalau kita menggunakan debatan-debatan jenis yang seperti ini, justru yang akan timbul itu justru semakin sesat, semakin bingung, ya, semakin jahal, ya. Nah, kata beliau, parubba kalami yaziduhul iktinabu, parubba kalamin yaziduhul itnabu wa takriru gumudan. Parubba kalamin, ya, terkadang itu suatu perkataan atau pembahasan itu yaziduhul itinabu, itu menambahkan dia al-itinabu, ya, berlebih-lebihan, ya, itinab, wa takriru gumudan, dan takrir itu penetapan-penetapan itu, ketetapan-ketetapan atau kesimpulan-kesimpulan itu gumudan, semakin dalam. Ini terkadang ada pembahasan-pembahasan yang justru semakin ya membingungkan, ya, semakin ruwet, ya, bahasa kasarnya seperti itu. Dan takrir-takrir itu ya semakin dalam, ya, semakin jauh, ya, keluar dari apa yang kita inginkan, ya. Terkadang seperti itu kata beliau, dan inilah kasusnya, ya, kurang lebih seperti itu, yaitu mengajarkan kepada orang awam, ya, orang-orang jenis yang sudah dibahas tadi itu, ya, sesuatu yang tidak berhubungan dengan masalah prinsip akidah, dan itu yang kemudian membuat mereka itu semakin jahal, semakin dolal, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, walau qala qailun, nah, andai kata berkata seorang yang berkata, maksudnya andai kata ada yang mempermasalahkan, ya, katanya al-bahsu an hukmil idrakati wal i'timadati fihi fa'idatu tashhizil khawatir. Al-bahsu, mengkaji atau membahas terkait dengan hukum al-idrakati, fisiologi, al-i'timadati, fisika itu, fihi fa'idatu tashhizil khawatir, padanya ada faedah, ada guna, ada fungsi tashhizil khawatir, mengasah, ya, atau menajamkan al-khawatir intelektual orang, ya, misalnya seperti itu. Jadi andai kata ada yang mau mempermasalahkan, ya, ada yang mengatakan bahwa kan dalam mempelajari masalah idrakat dan i'timad itu justru ada gunanya. Gunanya apa? Supaya orang itu terasah intelektualnya, misalnya kecerdasannya dan semacamnya, itu gunanya misalnya.
Wal khawatiru alatuddin, sedangkan yang namanya khawatir, hati, intelektualitas atau semacamnya, itu adalah alat agama. Akal dan seterusnya itu adalah alat yang digunakan di dalam ilmu agama untuk untuk pahamnya, misalnya seperti itu. Nah, kasaifi alatul jihad, seperti misalnya pedang, itu bisa jadi alat untuk berjihad misalnya, ya. Nah, fala ba'sa bitashhidhihi, maka tidak apa-apa bitashhidhihi, mengasahnya, ya. Kurang lebih seperti itu permasalahannya, ya. Jadi kritikannya adalah ilmu-ilmu idrakat i'timad itu ada gunanya. Gunanya adalah mengasah intelektual seseorang, dan yang namanya intelektual atau kecerdasan akal seseorang itu adalah alat yang digunakan di dalam agama, sama dengan pedang yang digunakan untuk berjihad, kan berarti ada gunanya, kan kurang lebih seperti itu. Maka fala ba'sa, tidak boleh, tidak artinya tidak apa-apa bitasiri, untuk mengasahnya, artinya tidak apa-apa dipelajari demi untuk mengasah akal, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada kritikan yang seperti itu? Nah, kata beliau, kana ka qaulihi, adalah seperti perkataannya, la'bus syatranji yushahidul khatira, bermain catur itu, yushahidul khatira, itu menajamkan akal, menajamkan kecerdasan, ya. Itu sama statusnya ini, kritikan ini dengan perkataan bahwa bermain syatranji, catur itu diperbolehkan karena itu mengasah kecerdasan misalnya. Fahuwa minaddin, dan itu bagian daripada agama, ya. Artinya bahwa bermain catur itu bagian dalam agama misalnya, padahal kan catur bukan bagian dalam agama. Jadi kasusnya sama seperti ungkapan ini, kata beliau. Nah, wadzalika hausun, kata beliau, ini merupakan hausun, ini merupakan sesuatu yang ngawur, ya, bahasa kasarnya seperti itu. Fa innal khatira, ya, karena sesungguhnya khatira, hati itu, akal itu, kecerdasan itu, yang syahidu bisa iri ulumi syar'i, dia bisa terasa, dia bisa tajam dengan ilmu-ilmu syariat yang lain. Jadi bukan hanya ilmu kalam, itu masih banyak ilmu lain yang bisa mengasah intelektual kita. Tidak mesti itu harus ilmu kalam atau ilmu jadal yang lebih jauh, yang menyimpang itu kata beliau, ya. Wala yukhafu minha madarratun, dan tidak ditakutkan darinya, daripada sairil ulum ini, madarrah, tidak ada madarrahnya untuk mempelajari ilmu-ilmu syariat yang lain, ilmu-ilmu agama yang lain, tidak ada madarrahnya. Sedangkan ilmu kalam, yaitu ada madarrahnya untuk dipelajari lebih jauh itu. Nah, itu kata beliau, jawaban beliau terhadap kritikan yang seperti ini. Khair. Nah, kata beliau, wa qad arabta bihadzal qadral madmuma wal qadral mahmuda minal kalam. Nah, sungguh engkau telah tahu bihadza, karena pembahasan yang bla 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 dari pertemuan-pertemuan sebelumnya sampai ke sini, al qadral madmuma, kadar yang tercela, wal qadral mahmuda, dan kadar yang terpuji daripada ilmu kalam. Dari pembahasan yang lalu-lalu sampai kepada pembahasan sekarang, kata Imam Al-Ghazali, Anda sudah tahu, hai para pembaca, mana kadar ilmu kalam yang tercela, mana kadar ilmu kalam yang terpuji. Wal hal, yang keadaannya, allati yudhammu biha, keadaan yang mana ilmu kalam itu tercela padanya, wal hal allati yuhmadu biha, dan keadaan ilmu kalam itu terpuji padanya. Itu sudah jelas, ya, kata beliau, sudah kamu ketahui. Nah, wasyakhs alladhi yantafi'u bihi walladhi la yantafi'u, dan orang atau jenis orang yang bermanfaat baginya ilmu kalam itu, walladhi la yantafi'u bihi, dan orang yang tidak bermanfaat padanya ilmu kalam tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi beliau ingin menegaskan di akhir pembahasan ini bahwa apa yang sudah beliau paparkan dari awal, dari sebelum-sebelumnya itu sudah cukup, ya, sebagai modal kepada kita untuk menilai ilmu kalam itu, kadar tercelanya dan kadar terpujinya, keadaan di mana dia tercela, keadaan di mana dia terpuji, dan jenis orang yang tercela padanya ilmu kalam, dan jenis orang yang tidak tercela padanya ilmu kalam. Dan ini modal besar untuk kita dalam memahami
eksistensi daripada ilmu kalam itu sendiri. Dan pembahasan yang berikutnya akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf, dan juga tampilan video ini yang agak sederhana karena ya itu dia kendala yang sudah saya sebutkan di awal-awal tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.